فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
latar belakang budaya dan seterusnya. Baik, apalagi dikatakan saudara, ya, dan mereka tahu bahwa istilahnya yang namanya saudara tidaklah menginginkan kecuali kebaikan untuk saudaranya yang lain. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist, wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin, wa ma ana 'alaikum bihafidh." Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan atau menzalimi manusia terhadap hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang haram dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri. Maka di sini Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya bahwasanya memperoleh keuntungan dari hasil jualan dan seterusnya, ya, itu sudah cukup dengan cara berdagang yang jujur. Artinya kalau mereka berdagang dengan jujur, maka keuntungan yang mereka dapatkan itu sudah mencukupi untuk mereka, tidak perlu curang dalam usaha. Ya. Jadi kan di antara penyakit mereka itu apa tadi? Mengurangi takaran dan timbangan untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Itu kan tujuan mereka. Padahal kalau mereka berjual dengan jujur, ya, maka itu pun sudah mencukupi mereka. Ya, tapi karena tamak, ya, yang mereka miliki, akhirnya mereka mengurangi takaran dan timbangan demi memperoleh untung yang lebih besar. Maka diingatkan oleh Nabi Syuaib bahwasanya keuntungan yang diperoleh dengan cara yang jujur itu lebih baik dan lebih berkah. Mengulangi, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang jujur dan dengan cara yang benar itu lebih baik dan lebih berkah, ya, dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari kecurangan. Ya, mungkin memang ketika kita berjualan dengan jujur keuntungannya sedikit. Sementara kalau berjualan dengan curang mungkin keuntungannya lebih banyak. Tapi ingat bahwasanya keuntungan walaupun itu sedikit ketika didapatkan dengan cara yang jujur, maka itu lebih baik dan lebih berkah daripada keuntungan yang didapatkan dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Syuaib di sini mengajarkan keuntungan yang halal dan diridhai oleh Allah itu lebih berharga dan lebih menguntungkan dalam jangka yang panjang dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara curang, tidak adil dan merugikan orang lain. Dan ini harusnya menjadi kaidah bagi kita. Ya. Keuntungan kecil selama itu halal itu akan mendatangkan keberkahan. Sementara sebaliknya, keuntungan besar tapi didapatkan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, ya, maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Al-Maidah ayat 100. Surah Al-Maidah ayat 100. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabitha wat thayyib." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Penghasilan yang buruk tidak sama dengan penghasilan yang baik. Penghasilan yang haram tidak akan sama dengan penghasilan yang halal. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang banyak yang buruk itu, ya, menarik bagimu. Ya.
Jadi walaupun yang buruk lebih banyak dan lebih menarik, ingat tetap yang halal walaupun sedikit itu lebih baik. Baik, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat agar kamu beruntung. Baik. Nah, jadi yang penting dalam masalah harta itu bukan banyaknya sebenarnya. Yang penting dalam harta itu keberkahannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang saling transaksi jual beli itu masih dalam hak khiyar malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Ini diistilahkan dengan khiyar majlis. Kalian pernah dengar istilah nama khiyar? Khiyar itu ada 3 ya. Khiyar, pilihan. Ada khiyar majlis namanya. Ya, khiyar majlis. Ada yang disebut dengan khiyar syarat. Khiyar syarat ya. Ada yang disebut dengan khiyar aib. Ya, khiyar aib. Apa maksud dari 3 macam khiyar ini? Khiyar ini maksudnya pilihan antara meneruskan atau tidak, ya, meneruskan transaksi ataupun tidak. Kalau khiyar majlis itu adalah hak khiyar yang mana salah seorang dari penjual ataupun pembeli boleh membatalkan transaksi selama masih satu majlis. Misalnya si A beli sesuatu kepada si B di toko, apa gitulah. Ya sudah beli, ya. Tapi kemudian si A atau si B berubah pikiran, ya. Maka hal ini diperbolehkan dengan syarat masih di tempat yang sama. Kalau salah satunya sudah keluar atau sudah menjauh dari majlis tersebut, maka sudah hilang hak khiyar majlis. Baik. Adapun khiyar syarat, pilihan yang memang dipersyaratkan, yang dibuat perjanjian antara pembeli dengan penjual. Misalnya kata pembeli, aku coba dulu ke rumah. Ya, misalnya dia belikan baju untuk suaminya. Saya bawa dulu, saya cobakan ke suami. Kalau tidak muat, ada sadang, nanti dibelikan. Setuju kata penjual. Maka ini disebut dengan khiyar syarat. Ya, dipersyaratkan. Baik. Adapun khiyar aib, yaitu ketika kita beli barang, ya sudah terjadi jual beli, kemudian kita pulang, oh ternyata baru kita melihat di situ ada aib, maka kita berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan khiyar aib. Jadi khiyar itu ada 3, khiyar majlis, yaitu ketika masih dalam satu majlis, khiyar syarat ketika memang dipersyaratkan dari awal. Baik. Adapun yang ketiga khiyar aib, maka ketika konsumen mendapatkan aib pada barang yang dia beli dan dia tahu aib itu memang berasal dari asal penjual ketika menjual barang tersebut, bukan aib yang baru datang. Baik, yang bertransaksi itu masih mempunyai hak khiyar, hak memilih selama belum berpisah. Kemudian Nabi SAW memberikan kunci bagaimana agar transaksi itu mendatangkan keberkahan. Apa kata Nabi? Fa in sadaqa, kalau keduanya baik penjual
atau pembeli jujur, wa bayyana, dan saling terbuka, saling menjelaskan. Kali aja ada aib di barang tersebut dia jelaskan. Pokoknya saling transparan, saling terbuka. Burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Itu syaratnya. Jujur dan juga saling menjelaskan, saling terbuka. Jangan ada yang disembunyikan. Ya, terutama berkaitan masalah aib. Aibnya ada pada barang. Dan apa konsekuensinya ketika tidak melakukan ini? Wa in kadzaba, kalau saling berdusta, wa katama, dan saling menutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan dari jual beli keduanya. Ya. Baik. Mungkin kalau kita sebagai penjual, kita paham apa yang dimaksud berdusta atau menyembunyikan, ya. Misalnya ada cacatnya dia sembunyikan. Kalau pembeli gimana? Bagaimana pembeli itu berdusta? Dia mungkin mengatakan, aku kemarin beli barang yang sama di toko sebelah atau di toko bulan segini harganya. Kenapa larang ya gitu? Padahal dusta. Karena ingin mendapatkan potongan harga. Nah, ini juga termasuk ya berdusta yang dimaksud di sini. Maka yang seperti ini itu akan menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Ya, maka kewajiban bagi penjual kalau di situ ada aib barangnya harus dijelaskan. Baik, makanya kan pernah Nabi SAW datang ke pasar, kemudian meletakkan tangan beliau di karung yang berisi gandum. Ya, beliau masukkan tangan, ternyata beliau mendapati di situ ada basah bagian bawahnya. Bagian atasnya bagus, tapi bagian bawahnya basah. Maka Nabi pun bertanya, apa ini wahai penjual? Maka kata penjual, ya, asabahu sama, artinya kena hujan, ya, kehujanan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak ditaruh di atas, biar orang tahu kalau itu basah. Ya, maka Nabi mengatakan, man basyana falaysa minna, barang siapa yang curang maka bukan termasuk golongan kami. Maka dalam hal ini, ya, agar jual beli yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan, maka saling jujur dan saling terbuka. Baik. Kemudian sebagian orang terkadang merasa terjebak dalam kefakiran, ya, padahal dia memiliki kekayaan yang melimpah. Ada orang seperti itu, dia punya banyak harta tapi merasa miskin terus. Baik, jadi hartanya banyak tapi kok merasa miskin. Atau dia punya harta banyak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyapkan harta tersebut secara seketika misalnya. Maka ini bisa jadi dampak dari tidak berkahnya transaksi jual beli yang dia lakukan. Maka kalau sudah harta itu tidak berkah, maka tidak ada kebaikan dalam harta tersebut walaupun banyak. Betapa banyak harta tersebut akhirnya justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat keluarganya berantakan, anak-anaknya jadi nakal, suka minum minuman dan seterusnya. Itu bisa jadi dampak karena harta yang tidak berkah. Maka sekali lagi penting untuk kita memperhatikan dari mana harta kita dapatkan. Ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita kepada tubuh anak dan istri kita. Ya, karena disitulah kebaikan muncul dari harta yang halal dan berkah. Hati-hati dari harta-harta yang tidak berkah. Baik. Kemudian Nabi Syuaib melanjutkan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu beriman.
Wa ma ana 'alaikum bihafidz, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Artinya, ya, Nabi Syuaib di sini menyatakan, aku tidak bisa mengawasi kalian bagaimana kalian bertransaksi tentang kejujuran, tentang kedustaan. Ya, itu adalah Allah yang mengetahuinya. Baik, maka di sini Nabi Syuaib ingin menanamkan sikap ya muraqabah, ya, atau merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau aku tidak bisa ya menjaga atas apa yang kalian lakukan, tapi Allah yang lebih mengetahuinya. Baik, jadi banyak nasihat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Namun setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Syuaib, ya, justru kaumnya menjawab dengan nada sinis, bahkan mengejek. Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami sesuai cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Ini bukan rangka memuji Nabi Syuaib, tapi justru mencela, yang mengejek. Jadi mereka seolah-olah mengejek Nabi Syuaib karena beliau itu terlalu banyak sholat, sehingga mengatakan hal-hal tersebut. Ya, justru karena sholat yang banyak, itu yang menyebabkan Nabi Syuaib seperti itu katanya. Baik, dan Nabi Syuaib itu sadar bahwasanya mereka sedang mengejek beliau. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sholat di zaman itu sudah disyariatkan. Ya, sudah ada syariat sholat pada waktu tersebut, walaupun mungkin cara sholatnya berbeda dengan cara sholat kita sekarang. Maka ketika Nabi Syuaib sadar bahwa kaumnya sedang mengejeknya, maka beliau tetap bersabar dan mengatakan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku dilarang darinya. Ya. Maka dalam hal ini kata Nabi Syuaib, aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang aku telah melarang kalian darinya. Ya, maka ini peringatan juga bagi para dai, jangan sampai ya ketika dia ya melarang atau tidak mengajak sesuatu, malah dia sendiri yang melakukannya. Ya, dan ini tindakan ya kebiasaan orang-orang Yahudi yang mana mereka memerintahkan manusia sesuatu sementara mereka tidak melakukannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kamu membaca kitab, ya maksudnya Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Baik, jadi celaan melarang seseorang dari sesuatu malah dikerjakan, memerintahkan orang sesuatu malah tidak dikerjakan. Begitu juga Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Ya. Makanya seorang penyair pernah berkata, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya.
Sungguh itu adalah aib yang sangat besar bagimu jika engkau melakukannya. Baik, maka dalam hal ini kembali nasihat kepada para dai, ya, yang mana dia harus bertekad untuk meninggalkan sesuatu yang dia larang. Jangan sampai dia termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seseorang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka sampai ususnya terurai, berputar-putar di neraka seperti keledai mengitari alat penumbuk gandum. Kemudian penduduk neraka bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maka ia menjawab, benar. Ya, dahulu aku memerintahkan untuk melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Ya, dan aku melarang dari kemungkaran, tapi aku melakukannya. Maka ini peringatan, ya, yang keras bagi mereka, terutama para dai yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Baik, kemudian Nabi Syuaib mengatakan perkataan yang sangat indah, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuknya aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Baik, kemudian kata Nabi Syuaib, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Dan wahai kaumku, ini masih adanya rasa sayang dari Nabi Syuaib kepada kaumnya. Wahai kaumku, jangan sampai pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa. Karena kalau kalian berbuat dosa, kalian bisa ditimpa siksaan sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Lut, atau menimpa kaum Nabi Nuh, menimpa kaum Nabi Hud, menimpa kaum Nabi Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kalian, baru saja. Baik, jadi jangan sampai kalian mendapatkan azab sebagaimana yang menimpa mereka karena menentang nabi-nabi mereka. Ini bentuk kesayang dari Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kemudian beliau mengatakan, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang terjatuh kepada perbuatan maksiat, ya, bahkan mungkin sudah sangat jatuh terperosok dalam lubang maksiat tersebut, sebagian orang sudah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian orang mungkin merasa Allah tidak mungkin lagi untuk menyayangi dia. Maka itu perkataan yang keliru. Selama kita bisa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bersedia menyayangi kita kembali. Makanya di sini Nabi Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum. Kaum Nabi Syuaib sudah terjatuh kepada kemaksiatan yang luar biasa, bahkan berbuat syirik. Tapi kata Nabi Syuaib, beristighfarlah, memintalah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Artinya ketika kalian bertaubat, maka Allah akan mengasihi kalian, menyayangi kalian. Maka intinya orang yang terjatuh kepada perbuatan maksiat segera bertobat kepada Allah agar bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ya setelah nasihat Nabi Syuaib, ya, kaumnya kembali menunjukkan sikap pembangkangan. Mereka mengatakan, ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifan walaula
ata'tuka la rajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz. Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan. Ini pura-pura enggak paham. Sedang kenyataan kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Engkau tidak ada apa-apanya di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Jadi disebutkan ada masih keluarganya Nabi Syuaib yang tidak mau beriman dengan Nabi Syuaib. Maka kaumnya itu masih menghormati keluarganya Nabi Syuaib, ya, yang tidak beriman, makanya tidak mengganggu Nabi Syuaib, tidak merajam Nabi Syuaib. Kalau seandainya bukan karena mereka, sudah kami rajam engkau, wahai Syuaib. Ya. Dan ini, ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan sebagian keluarga dari nabi tersebut tidak beriman untuk menghalangi kaumnya dari mengganggunya. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tetap menjadikan paman beliau Abu Thalib, ya, masih beragama dengan agama kaumnya. Ya, makanya orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi kita Muhammad SAW secara fisik ketika Abu Thalib itu masih hidup. Kapan gangguan fisik itu terjadi? Setelah Abu Thalib meninggal dunia. Baik. Maka Nabi Syuaib pun membantah, ya qaumi, arahti a'azzu alaikum min Allah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Wahai kaumku, apakah keluargamu atau apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Ya. Jadi mereka lebih menghormati keluarganya Nabi Syuaib yang tidak beriman, ya, daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kalian tempatkan di belakangmu, artinya kalian abaikan. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kesukaan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tungguhlah, sesungguhnya aku bersama kalian menunggu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Syuaib, ya, yang mana Allah berfirman, walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Thamud. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud juga telah binasa. Maka disebutkan di sini, ya, binasa penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud juga binasa. Karena memang azab yang Allah kirimkan kepada mereka itu mirip dengan yang terjadi kepada kaum Tsamud. Baik, nah apa saja azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib? Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita
Maka Allah kemudian menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ada 3 azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Syuaib. Yang pertama adalah azab berupa gempa. Azab berupa gempa. Allah berfirman, "Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin." Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati di dalam reruntuhan rumah mereka dalam kondisi tersungkur bergelimpangan. Jadi gempa yang dahsyat yang menyebabkan mereka pun mati karena tertimpa reruntuhan rumah mereka. Nah, kaum Nabi Syuaib ditimpa azab berupa gempa karena mereka berusaha mengguncangkan keimanan kaumnya yang sudah beriman dengan Nabi Syuaib. Baik, begitu juga mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang yang menuju Nabi Syuaib dengan perkataan mereka, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal la khasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya yaitu Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib tentu kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka ini yang pertama azab yang Allah turunkan kepada kepada kaumnya Nabi Syuaib berupa gempa. Yang kedua adalah azab berupa suara keras yang menggelegar. Jadi suara yang keras yang menggelegar. Allah berfirman, "Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mereka pun mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi Allah mendatangkan azab berupa suara yang sangat keras ya sebagai balasan atas sikap mereka yang banyak bicara dan meremehkan Nabi Syuaib. Yang mana mereka mengatakan tadi, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajammu. Sedang engkau pun bukan orang yang berpengaruh di lingkungan kami." Jadi yang kedua adalah berupa suara keras yang menggelegar. Adapun yang ketiga, kalau 2 azab sebelumnya itu sama dengan yang menimpa kaum Tsamud. Adapun azab yang ketiga ini khusus bagi kaumnya Nabi Syuaib, yaitu azab berupa awan gelap yang disertai petir. Jadi ada awan gelap yang disertai dengan petir. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189, "Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah. Innahu kana 'adzabu yaumin 'adzim." Kemudian mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang awannya gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Jadi kaum Nabi Syuaib diazab dengan awan yang gelap yang di situ ada petirnya, sebagai balasan atas permintaan mereka sendiri. Ya, mereka mengatakan, qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asqit alaina kisaban minas samai in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir dan engkau hanyalah manusia seperti kami.
dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dan bujur akhirnya ditimpakan azab tersebut. Baik, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ketika Allah menurunkan azab kepada kaum Madian, mereka mengalami kepanasan yang luar biasa. Jadi panas. Bahkan disebutkan tidak ada angin selama 1 pekan. Ya. Mereka mencoba mendinginkan tubuh mereka dengan air atau mencari nauman, ya, tetapi itu sia-sia. Ya. Akhirnya mereka pun melarikan diri ke tanah lapang, berharap menemukan kesejukan di bawah awan hitam tadi. Namun ternyata awan tersebut merupakan azab yang Allah kirimkan kepada mereka. Dan ketika mereka semuanya berkumpul di bawah awan tersebut, maka ya bumi mulai bergetar dengan gempa, diikuti oleh petir yang menyambar dan suara yang menghancurkan mereka. Ya, maka langsung ketiga-tiga azab yang kita sebutkan ini diturunkan secara langsung, dan mereka pun semuanya akhirnya tewas. Maka begitulah akhir dari kisah Nabi atau kisah kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian disebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Syuaib itu wafat ketika berusia 652 tahun. Itu usianya Nabi Syuaib. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang Nabiullah Ishaq. Ini sedikit saja pembahasan tentang beliau. Nabi Ishaq merupakan keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ibunya siapa? Sarah. Ya, dan telah kita sebutkan Ibrahim dan Sarah mempunyai anak yaitu Ishaq ketika mereka berdua berusia sangat tua. Ya. Sampai-sampai ketika malaikat mengabarkan akan hal tersebut, ya seolah-olah Sarah tidak percaya, ya karena beliau sudah sangat tua dan mandul, ya tapi tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kalau kita lihat ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Azar ini punya 2 anak. Pertama Ibrahim, ya. Yang kedua ayahnya Nabi Lut siapa? Haran nih. Haran punya anak namanya Lut. Berarti Lut keponakannya Ibrahim. Baik. Ibrahim punya 2 istri, Hajar dan Sarah. Istri pertama yang mana? Sarah. Istri kedua Hajar. Tapi yang punya anak duluan adalah Hajar. Baik. Hajar dengan Ibrahim punya anak Ismail. Sementara Ibrahim dan Sarah punya anak namanya Ishaq. Nanti Ishaq punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya, Yusuf, Benyamin, Yahuza, siapa lagi? Simon dan yang lain-lain. Beberapa sifat Nabi Ishaq yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Sifat yang pertama dari Nabi Ishaq adalah beliau disebut Nabi yang mulia. Nabi yang mulia. Baik, jadi Nabi Ishaq yang diberkahi dengan keturunan yang menjadi para nabi. Kan nanti ke bawahnya itu banyak para nabi setelah Ishaq.
ada Yakub, ada Yusuf, nanti ke bawahnya lagi ada Musa, ada Harun, ya, ada Yahya, Zakaria, Isa dan seterusnya. Itu semuanya keturunan dari Nabi Ishaq. Baik. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Nabiullah Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan ini silsilah yang paling mulia yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf dan tidak ada yang menyamainya. Yang mana? Yang 4 berturut-turut semuanya adalah Nabi. Baik. Jadi Al-Karim, Nabi yang mulia, itu disebutkan oleh Nabi SAW untuk 4 orang Nabi ini, termasuk Nabiullah Ishaq. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Ishaq sebagai seorang yang saleh. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 49 sampai 50, "Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Ini masalah Ibrahim ya. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, maka kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami angkat menjadi nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin, dan kami telah menganugerahkan kepadanya yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Berarti yang kedua, Nabi Ishaq itu disebut sebagai seorang yang soleh. Yang ketiga, Nabi Ishaq adalah Nabi yang pandai. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 53, "Inna nubashshiruka bi ghulamin alim." Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim, pandai, yaitu Ishaq maksudnya. Dan Imam Qurtubi ya menjelaskan makna dari alim adalah sangat berilmu, yaitu setelah usia balik ia akan menjadi seorang yang sangat berilmu tentang Allah dan juga agama Allah. Baik, dan yang keempat di antara sifat Nabi Ishaq adalah Allah memberkahi Nabi Ishaq di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Ishaq baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 113, "Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin." Dan kami limpahkan keberkahan atasnya, yaitu atas Ibrahim dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya adalah keturunan Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ishaq, ya, ada yang merupakan keturunan yang soleh, yaitu para nabi, namun ada juga keturunan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik, kalau kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala melahirkan 3 umat besar
yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim, termasuk juga nanti keturunan dari Nabi Ishak. Baik. Jadi Ishak selain punya anak Yakub, punya anak yang lain namanya Isyu. Ada yang baca Isyu gitu. Baik. Dari Ismail bin Ibrahim lahirlah nanti bangsa Arab. Baik, dari Yakub lahirlah Bani Israel, masuk Yusuf di situ. Ya, karena memang Yakub Israel, anak-anaknya Bani Israel. Sementara dari Isyu akan muncul bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu dari Isyu bin Ishak. Baik, nah jadi Allah ya melahirkan dari keturunan baik Ibrahim maupun Ishak 3 bangsa besar, bangsa Arab, Bani Israel dan bangsa Romawi. Kemudian adapun Nabi Ishak itu wafat, ya. Jadi disebutkan Yakub datang kepada ayahnya yaitu Ishak, lalu tinggal bersamanya di desa Hebron di tanah Kanaan, Palestina. Tempat Ibrahim pernah tinggal. Kita sudah sebutkan Nabi Ibrahim pernah tinggal di Palestina. Nah, kemudian disitulah Ishak akhirnya jatuh sakit dan wafat. Dan usia beliau ketika wafat adalah 180 tahun. Baik. Adapun kedua putranya Isyu dan Yakub menguburkannya bersama ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ditempatkan di tempat yang sama. Baik, nah inilah pembahasan kita berkaitan tentang kisah Nabiullah Ishak alaihissalam. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Yakub atau yang dikenal dengan sebutan Israel, dan nanti kita lanjutkan dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Baik, inilah pembahasan kita malam hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.